Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Dalam pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian nantinya akan mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila. Kemudian kalian juga akan mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila. Adapun tujuan selanjutnya, dengan mengamati berbagai contoh patung Nusantara, kalian akan mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya, serta keterampilan yang dibutuhkan. Tujuan yang terakhir, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, kalian akan mampu membuat model patung. Nah, mari kita amati gambar yang ada di layar. Di sini saya mempunyai gambar sebuah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Dalam burung Garuda Pancasila ini pada perisainya terdapat lambang sila dari Pancasila. Yang pertama yaitu bintang, melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai, melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada pohon beringin, melambangkan sila persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedang yang ketiga, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada sila pertama dan sila kedua. Anak-anakku, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi kata kuncinya apabila berhubungan dengan suatu agama itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia. Kemudian solidaritas antar sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah perdamaian. Nah, yang menjadi kata kuncinya dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu kita berhubungan dengan manusia atau sesama manusia. Nanti hal tersebut akan mencerminkan nilai-nilai sila kedua. Nah, itu tadi sekilas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Perhatikan di sini. Di sini saya mempunyai gambar ada seorang anak. Seorang anak ini memberikan suatu hadiah atau sumbangan kepada orang yang berbeda agama, yaitu pada biksu dari umat Buddha. Jadi pada gambar ini mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila sila pertama. Selanjutnya, di sini saya mempunyai gambar seorang anak yang terjatuh dan temannya itu menolong dan mau menolong pada teman yang jatuh. Berarti gambar tersebut menampilkan nilai-nilai kemanusiaan. Berarti gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke
dua. Nah, itu tadi contoh-contoh bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama dan kedua. Adapun contoh yang lain, misalkan contoh yang sesuai dengan sila 1, melakukan ibadah sesuai kepercayaan, saling menghormati meskipun kita berbeda agama, tidak mengganggu saat agama lain beribadah. Itu contoh dari pengamalan sila pertama. Contoh dari pengamalan sila kedua sendiri, contoh yang lain, membantu korban bencana alam, tidak membeda-bedakan derajat manusia. Jadi kita derajatnya sama tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Kemudian menjenguk teman yang sakit atau membantu teman yang sakit, itu adalah contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila sila pertama dan kedua. Nah, nantinya kalian akan juga menyebutkan atau menjelaskan atau memberikan contoh lagi terhadap contoh-contoh sila pertama dan sila kedua. Nah, kemudian kamu juga akan menjelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Jadi, kamu akan memberikan penjelasan bagaimana bentuk penerapan dari sila pertama, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kalian akan mempelajari bab tentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Nah, kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nanti kita akan praktek membuat patung dari adonan tepung terigu. Sebelumnya, amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, kemudian setelah kalian mengamati dari gambar tersebut atau patung tanah liat dari gambar tersebut, yaitu bagaimana sih pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Saya rasa kalian akan menemukan karya seni di sini. Kalian akan menemukan tentang patung adalah seni kerajinan dari berbagai daerah karena merupakan unsur tradisional walaupun ada juga yang merupakan unsur modern. Nah, apa saja keterampilan yang diperlukan dalam membuat patung? Keterampilan dalam membuat patung yaitu yang pertama memahat, menggambar, modeling, merakit. Nah, itu keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dalam membuat patung. Ada memahat, menggambar, modeling, serta merakit. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara membuat patung tersebut? Pembuatan patung bisa diukir, dipahat, ataupun
dicat. Nah, itu tadi tentang sekilas tentang patung Nusantara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Ingat, dalam pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Nah, itu tadi sekilas tentang patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kita akan mempraktekkan membuat adonan plastisin. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitar tempat tinggalmu tidak terdapat tanah liat, maka kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kalian dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Langkah-langkahnya perhatikan ya. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat. Kemudian yang terakhir yaitu pewarna makanan. Cara membuatnya, yang pertama, campurkan terigu, garam, minyak sayur dalam wadah. Nah, ini kita campurkan. Saya menggunakan cangkir yang seperti ini, yang cangkir yang biasa saja untuk tepung, garam. Kemudian kita masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi tidak terlalu lembek. Kita gulung-gulung dan diremas-remas hingga bercampur dengan sempurna. Nah, setelah adonan tercampur dengan sempurna, bentuknya seperti ini ya. Dan saran saya, apabila mencampurkan air sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak nanti akan terlalu lembek. Mungkin untuk airnya pun juga tidak semuanya. Kalau terlalu banyak nanti juga tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kita bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna. Kalian dapat menambahkan pewarna dengan berbagai jenis warna, sehingga akan menghasilkan atau memperoleh adonan plastisin lebih dari 1 warna. Di sini saya hanya mencoba untuk memberikan 1 warna pada adonan plastisin saya. Setelah kita buat menjadi beberapa bagian, kita lubangi tengahnya, dibuat lubang tengahnya, dan kita akan meneteskan pewarna makanan. Sedikit saja ya.
Kita gulung-gulung adonan hingga warna tercampur dengan merata. Nah, sekarang sudah tercampur merata. Ini saya hanya memberi satu warna, kalian bisa memberikan beberapa warna biar tampak berwarna-warni, atau cukup satu warna juga boleh. Ini kebetulan pewarnanya dengan warna kuning. Nah, anak-anak, sudah jadi plastisin kita dari tepung. Setelah jadi, kalian dapat membentuk plastisin ini dengan desain yang ingin kamu bentuk. Sekarang kalian dapat mencobanya sendiri di rumah, dan selamat mencoba.